pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali pada awal bulan ini, 2 Agustus 2020. Adik-adik semua, kakak harap semuanya walaupun beribadah di rumah, kita tetap bersuka cita semuanya. Adik-adik, kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita sapa Tuhan Yesus. Kita sapa Allah Bapa dengan nyanyian Selamat Pagi Bapa. Kita mulai ibadah kita. Semuanya kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami memuji Engkau serta mengucap syukur sebab Engkau memanggil kami bersekutu pada hari yang kudus ini. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ini, membimbing kami dalam mendengar serta memahami kebenaran-Mu. Dengan demikian, kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu yang berkata bahwa orang yang benar akan hidup karena iman. Kami mempersembahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita duduk kembali. Sekarang kita masuk dalam dasar titah. Titah ke-6. Jangan membunuh. Titah po-6 ulang hamamono. Sekarang kita masuk dalam doa pengampunan dosa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu hingga sampai di tengah ibadah ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dalam perilaku kami, perkataan, perbuatan, pemikiran kami, Tuhan Yesus, baik terhadap Engkau terutama Tuhan, juga terhadap orang tua kami, terhadap kakak adik kami, terhadap sesama kami, terhadap lingkungan kami, dimanapun kami berada.
Ampunkan segala dosa kami Tuhan, dan baharui kami Tuhan, dan laikkan kami menjadi anak Tuhan yang takut akan Engkau, dan layak menerima berkat Tuhan dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar buat doa pengampunan dosa kita diambil dari Yeremia 9 ayat 24. Firman Tuhan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena negara kita adalah negara yang subur, mempunyai laut yang luas, mempunyai gunung yang hijau. Semuanya itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Kita angkat pujian dari Haleluya nomor 406, Hata Hononta Diate Tupama. Semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya. Adik-adik, kamu sudah belajar lagu ini kan? Untuk pujian kita saat ini, kita bernyanyi lagu Semesta Bernyanyi. Hafalan kita dalam minggu ini terdapat dalam Wahyu 9 ayat 4 berbunyi demikian. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Sekali lagi, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Demikian firman Tuhan. Amin. Semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya. Adik-adik, kamu sudah belajar lagu ini kan? Untuk pujian kita saat ini,
kita bernyanyi lagu Semesta Bernyanyi. Firman Tuhan ya. Ayo, semua Alkitabnya sudah ada kan? Yuk, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat penyertaan-Mu Tuhan, atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami ya Bapa, ajari kami untuk boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Dan mampukan kami ya Bapa untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Berkati anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2020, diambil dari Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Semuanya sudah dapat? Yuk, sama-sama kita baca ya. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut,
buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah, Kak Epa mau tunjukkan ini. Ayo, apa ini adik-adik? Ya, ini adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, yang sebelah ini tumbuh-tumbuhannya kelihatan bagaimana? Segar ya, hijau. Ya. Ini gimana coba? Yang ini tumbuh-tumbuhannya layu ya adik-adik. Tidak segar, sudah layu. Apakah ada yang senang melihat ini? Ya, pasti kita kurang senang ya. Kita pasti lebih senang melihat yang hijau, yang segar ya. Nah, seperti ini ya adik-adik. Ayo, siapa di depan halaman rumahnya ada tumbuh-tumbuhan seperti ini? Ya, ini apa namanya? Daun singkong ya adik-adik. Nah, ini seperti ini ya gambarnya ya. Nah, adik-adik, Tuhan hari ini menceritakan tentang temanya adalah menjaga. Ya adik-adik, temanya adalah apa? Menjaga. Nah, adik-adik, dalam Alkitab ada diceritakan tentang bangsa Israel pada saat dahulu. Seorang pemimpin, seorang yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Siapa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa namanya? Musa. Ya, bagus. Nah, Musa adalah seseorang yang dipilih Tuhan untuk membawa, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, di tengah perjalanan mereka sering bertemu dengan musuh ya. Jadi mereka sering berperang melawan musuh karena mereka berebut untuk menguasai tempat itu, tempat mereka singgah atau tempat mereka tinggal. Nah, adik-adik, pada saat itu ketika terjadi perang itu, Tuhan mengingatkan, Tuhan memperingatkan mereka supaya tidak merusak lingkungan, supaya tidak menebang pohon-pohon secara sembarangan ya adik-adik. Nah, ternyata Tuhan juga tidak suka ya adik-adik melihat orang yang menebang pohon atau yang merusak lingkungan dengan cara menebang pohon sembarangan. Nah, adik-adik, kecuali adalah ada pohon yang tidak menghasilkan buah atau pohon yang tidak menghasilkan lagi tetapi hendak dipergunakan pada saat itu, maka itu bolehlah ditebang. Nah, adik-adik, ternyata adik-adik, Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita menjaga atau memelihara apa? Lingkungan ya, memelihara lingkungan sekitar kita. Nah, siapa di rumahnya atau di halaman rumahnya ada menanam bunga? Siapa? Coba. Atau mamanya suka menanam bunga. Ayo, ada? Banyak ya. Nah, adik-adik, kalau kita melihat bunga pasti kita merasa senang ya kan? Apalagi bunganya cantik ya, berwarna-warni. Nah, seperti
tanaman yang tadi yang hijau. Jadi kita juga merasa senang ya, apalagi pagi-pagi ketika kita bangun pagi, kita pergi ke halaman rumah, kita melihat bunga-bunga atau tanaman-tanaman hijau, pasti kita merasa senang ya adik-adik. Nah, ternyata Tuhan ingatkan juga kepada kita untuk menjaga lingkungan dengan cara apa ya? Seperti tadi, menanam bunga, menanam pohon-pohon. Ya kan adik-adik? Tuhan juga melarang kita untuk menebang pohon-pohon sembarangan. Ya kan? Nah, ada ya adik-adik orang yang suka menebang pohon-pohon di hutan. Menebang dengan sembarangan. Nah, apa akibatnya adik-adik kalau pohon-pohon di hutan ditebang? Maka akan terjadi banjir. Iya, akan terjadi banjir. Kalau sudah terjadi banjir, siapa yang akan merasa rugi? Siapa yang akan merasa sengsara? Nah, manusia juga ya adik-adik, kita semua. Kita tidak suka kalau kebanjiran ya adik-adik, akan membuat kita menjadi susah. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, contoh lain juga kalau kita memelihara lingkungan, caranya dengan cara apa? Contoh lainnya. Ya, bisa juga dengan membuang sampah ke tempatnya. Artinya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, adik-adik kalau misalnya makan permen atau makan kue yang ada bungkusnya, nah setelah dimakan kita buang ke tempat sampah, ya kan? Jadi lingkungan kita tetap bersih dan kita pun senang ya adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi ada hal lagi ketika kita di depan rumah kita membuang sampah sembarangan. Akhirnya misalnya kita membuang sampah ke paret ya atau got yang ada di depan rumah kita. Nah, itu bisa menyebabkan tersumbat ya, akhirnya tidak mengalir. Nah, ketika hujan turun, airnya tidak mengalir, maka akan terjadi banjir ya, naik ke atas, meluap airnya. Jadi itu semua juga membuat kita menjadi tidak tenang ya adik-adik, tidak tenang. Nah, seperti itu, dan Tuhan juga tidak suka. Nah, ingatkan kepada kita hari ini supaya kita boleh tetap menjaga lingkungan, ya kan? Seperti lagu kita yang sebelumnya kita sudah nyanyikan, burung-burung bernyanyi, bersuara, ya kan? Seperti itu, seperti kicauan burung, dan juga pohon-pohon yang rindang, bunga-bunga yang bermekaran di taman, ya kan? Kita senang ya adik-adik, kita senang semua kalau alam kita bagus, kalau kita bisa memelihara lingkungan kita, maka Tuhan senang dan kita pun senang ya adik-adik. Nah, kewajiban kita adalah mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita. Nah, Kak Eva mau kasih tantangan ya bagi adik-adik yang setelah mendengarkan firman ini mau membuat atau menanam pohon atau bunga di halaman rumahnya. Ayo, boleh, silakan ya. Mulai nanti sore atau besok. Yuk, adik-adik yang di rumah tanam satu tanaman di halaman rumahnya. Boleh di dalam pot atau pot yang seperti wadah tanaman itu ya adik-adik. Nah, minta mamanya atau papanya untuk membelikannya dan atau tanam di tanah. Nah, setelah ditanam, coba ayo boleh juga nanti difoto atau di video, kirim kepada kakak-kakaknya ya. Nanti kakak-kakak mau lihat siapa aja yang mau ikut berperan untuk menjaga lingkungan dengan cara menanam tanaman, menanam pohonnya adik-adik. Demikian
Demikianlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita sama-sama menjaga lingkungan kita untuk kebaikan kita bersama. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan ingatkan kepada kami untuk boleh menjaga lingkungan kami, tempat kami tinggal ya Tuhan, sehingga Engkau juga pastilah merasa senang ketika kami menjaga lingkungan kami dan juga kami boleh menjalani kehidupan yang baik, kehidupan yang sehat Tuhan dengan lingkungan yang bersih dan memelihara ciptaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 16. Demikian firman-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita kumpulkan persembahan. Berterima kasih Yesus.
Mari sekarang kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh mempersembahkan sebahagian daripada berkat-Mu. Ini adalah tanda ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya kami boleh pergunakan ini untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada uhur nami, ase torang ganuk, sengboy dalan kon nami, salaka natorsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin.